Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Tirta Sutresna, nomor absen 7 dari kelas 12 Admin 2. Saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Dikisahkan, hiduplah seorang janda tua yang bernama Sarmi. Sarmi hidup seorang diri dan tidak memiliki seorang anak. Suatu hari, Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di pertengahan jalan, Sarmi bertemu dengan raksasa besar yang sedang mencari seorang anak untuk disantapnya. Sarmi pun mengatakan bahwa ia tidak memiliki seorang anak. Sang raksasa pun memberikan Sarmi biji timun. Raksasa menjelaskan bahwa Sarmi akan mendapatkan seorang anak setelah 2 minggu. Namun kelak, Sarmi harus berjanji, ketika anak itu sudah berusia 6 tahun, Sarmi harus memberikannya. Setelah menunggu selama 2 minggu, salah satu dari mentimun itu ada ukurannya yang sangat besar. Sarmi pun membelahnya dan terkejut bahwa ada seorang bayi di dalamnya. Sekarang, Sarmi tidak hidup seorang diri lagi, melainkan bersama seorang anak yang bernama Timun Mas yang berwajah cantik. Keesokan harinya, sang raksasa pun datang untuk menagih janjinya, yaitu memberikan timun mas. Namun Sarmi mengatakan lebih baik ia menundanya saja, karena semakin besar, semakin enak rasanya. Sang raksasa pun menyetujui saran dari Sarmi. Suatu ketika, Sarmi bermimpi Timun Mas disuruh pergi ke gunung untuk mencari petapa. Pagi harinya, Timun Mas pun berangkat ke gunung untuk mencari petapa itu dengan segera. Sesampainya di gunung dan bertemu dengan petapa, Timun Mas pun menjelaskan tentang raksasa itu. Petapa pun memberikan 4 kantong kecil dan menjelaskan isi dari 4 kantong kecil itu. Yang pertama berisi biji timun, kedua berisi jarum, yang ketiga berisi garam, dan yang keempat berisi terasi. Ketika Timun Mas dikejar oleh raksasa, lemparkanlah satu persatu kantong kecil itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari sang petapa, Timun Mas pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, sang raksasa datang kembali. Sarmi pun mengatakan bahwa ia sangat menyayangi dan mencintai anaknya. Ia menawarkan diri kepada sang raksasa, tetapi sang raksasa marah dan menolak tawarannya. Timun Mas pun keluar rumah karena merasa tidak tega Sarmi diperlakukan tidak baik seperti itu. Timun Mas pun berlari dan melempari biji timun itu, tetapi sang raksasa mampu melewatinya meskipun kakinya sempat terlilit. Lalu dilemparinya jarum, tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Sang raksasa masih bisa melewatinya meskipun kakinya sempat berdarah. Lalu di lemparan ketiga, Timun Mas menaburi dengan garam. Muncullah lautan yang sangat besar, namun raksasa masih bisa melewatinya dengan mudah. Kemudian Timun Mas menaburi dengan terasi. Muncullah lautan lumpur yang mendidih. Sang raksasa pun terjatuh dan mati. Timun Mas pun kembali ke rumahnya dan hidup bahagia dengan Timun Mas. Sekian dari cerita yang saya bawakan. Apabila ada salah kata, saya dimohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.